Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andum Kauruh Hujang Rawing, bab Andum Kauruh atau Wayang Sanepa. Kali ini di Andum Kauruh Hujang Rawing akan bahas bagaimana tentang batin. Bagaimana sih kalau kita mau masuk ke dalam batin itu sendiri, ya, seperti apa? Untuk masuk ke dalam batin ini, supaya benar-benar merasakan, ya kita harus menjadi bayi. Gitu. Menjadi bayi bukan berarti kita harus jadi kecil lagi atau tingkah laku orang tua tapi seperti bayi, ya. Bukan seperti itu, tapi salah satu contoh itu gini, misalkan bayi itu adalah netral, ya. Netral artinya dia tidak pernah menghina orang lain, saudara atau teman, ya. Dia tidak pernah menghina, ya. Terus nggak pernah ngetawain, justru dia yang malah diketawain. Nah itu bayi itu adalah itu, ya. Jadi nggak pernah menghina, nggak pernah ngetawain, terus nggak pernah mutus pembicaraan orang. Kan kita ini sering, kadang ada orang berbicara, belum selesai kita sudah potong pembicaraan orang itu tadi. Nah itu nggak boleh, ya. Pandangan besar. Nah itulah sifat bayi itu seperti itu. Jadi sifat bayi itu adalah benar-benar mendengar, dia mengerti gitu. Tapi dia tidak memotong, tidak menghina, bahkan tidak ngetawain. Nah, kunci itulah yang bisa membantu kita itu masuk ke dalam batin. Nah, karena kalau tidak bisa pandang yang itu, sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam. Karena tiga tadi itu adalah racun. Racun, benar-benar racun, penghalang untuk kita masuk ke dalam batin tadi. Nah, terus yang terakhir adalah diujinya benar-benar diuji kita itu sampai mendapatkan yang paling terburuk yang selama hidup ini kita jalani, kita akan mengalami hal yang paling terburuk. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Nah, di situ kita harus benar-benar kuat. Di saat kita mengalami hal seperti itu, hal yang terburuk itu tadi, maka kita lakukan cipta tunggal. Nah, cipta tunggal ini mungkin sudah saya bahas di video lain. Kalian bisa lihat kembali bagaimana proses cipta tunggal. Nah, itulah cipta tunggal yang untuk mengatasi hal racun yang dihadapi di pemahaman bagaimana kita untuk masuk ke batin tadi. Karena kalau tidak bisa menyingkirkan itu, maka kita ini untuk masuk ke dalam batin ini sangat sulit. Karena tidak ada soroting matahari, tidak ada sorot sinar cahaya yang sehingga istilahnya bahasanya gelap lah kita kalau nggak ada cahaya yang mendorong kita ke dalam batin itu tadi. Istilahnya bahasanya seperti itu, gelap. Nah, kalau kita misalkan bisa atasin semua itu, bahkan ada cahaya yang menerangi tubuh kita ini sehingga kita bisa masuk ke dalam batin.
itulah asal mula kita mau menemukan jati diri itu. Bagaimana prosesnya kita itu masuk ke batin itu tadi. Ingat pesan saya, hal 3 tadi itu jangan dianggap sepele, karena itu adalah racun besar buat kita untuk masuk ke dalam batin. Karena kalau mungkin ya yang masih dipertanyakan oleh pemirsa itu, sebenarnya apa sih ya yang masuk ke dalam batin itu tadi, apa gitu ya. Apakah kita itu seolah-olah mengecil terus masuk ke dalam tubuh seperti yang digambarkan oleh Bima, dia berubah jadi kecil sehingga Dewa Ruci membesar terus dia masuk ke dalam tubuh, atau sebaliknya. Di sini bukan seperti itu, tapi di sini adalah masuk ke dalam batin itu, yang masuk ke dalam batin itu adalah jiwa kita, ya. Jiwa, roh kita itu masuk ke dalam batin. Nah, kalau 3 tadi tidak disingkirkan, maka dia akan menjadi penghalang, karena nyawa kita atau jiwa kita itu tidak mau masuk kalau ada hal 3 tadi: menghina, ngetawain, dan mutus pembicaraan orang, ya, itu. Nah, kalau itu sudah dibiasai, maka nyawa kita ini akan mendapat keterangan atau penjelasan atau keterangan jalan untuk menuju batin, sehingga nyawa itu dengan mudah masuk ke dalam batin, ya. Masuk ke dalam batin bukan raga ini, ingat ya itu. Itulah pemahaman bagaimana kita masuk ke dalam batin. Kalau kita sudah bisa mengatasi yang saya sebutkan itu 3 tadi, maka kalau nyawa kita atau jiwa kita masuk, maka kotoran itu dengan kotoran yang tadi, maksud saya bukan kotoran makanan, maka dia akan tersingkir dengan sendirinya kalau nyawa kita sudah dituntun oleh cahaya penerangan yang menuntun ke arah batin tadi. Nah, akhirnya itu akan tersingkir. Tapi kalau kita misalkan dikendalikan oleh 3 tadi, kita tidak bisa, maka kita tidak masuk. Karena apa? Nyawa kita tidak dapat penerangan jalan untuk masuk ke dalamnya. Nah, itu saja penjelasan bagaimana kalau kita mau masuk ke dalam batin. Semoga bermanfaat buat Andum Kauru atau buat pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.